Salam jumpa Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Perkenankan saya nama Esti Widiawati, Guru SMA Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Cilacap, dan mengapu mapel pendidikan agama Kristen. Kali ini saya akan berbagi tentang laporan PTK yang saya buat pada tahun 2022 dengan judul Upaya meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PBL pada siswa fase SMA Negeri 1 Sidoarjo. Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dan menyelesaikan suatu permasalahan. Setiap model pembelajaran pasti memiliki tujuan utama yang akan dicapai, begitu juga dengan problem based learning. Untuk tujuan model pembelajaran ini adalah sebagai berikut: meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada penyebab mengapa saya melakukan penelitian tindakan kelas yang melatar belakangi masalah penelitian tindakan kelas yang saya lakukan. Saya menemukan dalam mengajar sebagai guru menggunakan metode ceramah, sehingga dalam pembelajaran guru hanya mengandalkan ingatan dan menyebabkan materi tidak dapat sepenuhnya diterima oleh peserta didik. Yang kedua, peserta didik merasa bosan dan pasif karena tidak berkesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan oleh peserta didik, sehingga peserta didik hanya aktif membuat catatan saja. Yang ketiga, kepadatan konsep-konsep yang diberikan berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Keempat, pengetahuan yang diperoleh melalui ceramah lebih cepat terlupakan. Kelima, ceramah menyebabkan belajar peserta didik menjadi belajar menghafal yang tidak mengakibatkan timbulnya pengertian. Yang keenam, peserta didik kurang peka dalam menganalisis situasi dan persoalan hidup yang ada di sekelilingnya. Yang ketujuh, peserta didik kurang memiliki sikap beriman yang menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam buah-buah roh sesuai Galatia 5 ayat 22-23. Kemudian sikap yang kedua adalah kurangnya memiliki kemandirian yang konsisten dan terintegritas dalam nilai-nilai Kristiani dan buah-buah roh sesuai Galatia 5 ayat 22-23. Yang ketiga, sikap kreatif yang kurang menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam buah-buah roh sesuai Galatia 5 ayat 22-23, di mana saja berada sehingga berdampak baik dan dirasakan oleh banyak orang. Yang keempat, kurangnya bernalar kritis yang mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana sesuai nilai-nilai Kristiani dalam buah-buah roh sesuai Galatia 5
ayat 22 sampai 23. Yang kemudian adalah hasil belajar peserta didik di bawah KKTP atau KKM dari yang telah ditentukan, yaitu 65. Untuk menjawab persoalan dan permasalahan di atas, kami melakukan suatu perbaikan di mana untuk menjawab persoalan tersebut maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan pembelajaran yang menggunakan model Project Based Learning atau PBL secara kolaborasi antara guru dalam mencari solusi mengatasi hasil belajar yang dialami oleh siswa SMA Negeri 1 Sidarja dalam mencapai KKTP atau KKM pada fase E adalah 65. Saya melakukan 2 siklus perbaikan, di mana pada penelitian tindakan kelas siklus pertama sesuai dengan jadwal harian fase E yang saya lakukan pada hari Jumat 4 Agustus 2022 yang meliputi pertama, perencanaan tindakan. Dalam tahapan ini, peneliti dan kolaboran melakukan persiapan perangkat pembelajaran berupa skenario, materi, alat pembelajaran, instrumen evaluasi yang berkaitan dengan tema pembahasan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Tahapan 1 atau pertemuan 1, peneliti menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa, dan guru menjelaskan bagaimana meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah di dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Yang ketiga, melakukan observasi. Observasi dilakukan oleh guru selaku kolaborator yang mencakup proses tindakan dan hasil pembelajaran dalam satu siklus. Dari hasil observasi, ternyata terjadi perubahan, walaupun itu hanya sedikit, pada hasil belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Siswa fase E SMA Negeri 1 Sidarja baru mencapai 65,38% dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam teks Alkitab yang dijadikan sebagai topik pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Kristen dilakukan dengan model menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, evaluasi dan refleksi. Berdasarkan hasil observasi dan hasil diskusi bersama dengan kolaborator, maka selama proses tindakan kelas berlangsung, ternyata masih ada sebagian siswa yang belum dapat mengungkapkan argumentasi yang tepat di kelompok. Ini terbukti dari hasil yang diperoleh lewat pertanyaan-pertanyaan pengarah dan juga hasil laporan diskusi kelompok belum dapat menjangkau nilai-nilai Kristiani dan belum mencapai semua target nilai-nilai Kristiani secara maksimal. Karena kurangnya kepuasan, kemudian kami melakukan siklus yang kedua di dalam penelitian tindakan kelas supaya dilihat hasil semakin meningkat. Penelitian tindakan kelas atau PTK siklus kedua ini juga sesuai dengan jadwal harian fase E7 pada hari Jumat 25 Agustus
2022 yang meliputi 1. Perencanaan tindakan. Siklus 2 ini disusun berdasarkan data hasil evaluasi dari siklus 1 yang disebut dengan replanning dan sesuai dengan perencanaan yang sudah diprogramkan. Perencanaan ulang khususnya pelaksanaan tindakan dalam siklus 2 mulai dengan mempersiapkan perangkat mengajar, materi, alat pembelajaran, instrumen evaluasi yang berkaitan dengan tema pembahasan. Kedua, pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, guru memberikan motivasi kepada siswa memperhatikan tema yang akan dibahas dan mempersiapkan siswa sebelum masuk di dalam kelompok diskusi. Siswa diberikan rangsangan khusus dengan cara memberikan LKS tentang berbagai contoh pelanggaran nilai-nilai Kristiani akibat terpengaruh dengan berbagai pengajaran sesat. Setiap kelompok akan memberikan contoh lain sesuai dengan tugas yang dibahas di kelompok. Teks Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 1 Korintus 13 ayat 13, Matius 22 ayat 36 sampai 39. Hanya sebagian teks rujukan untuk membuka wawasan. Sedangkan teks-teks lain yang ditemukan di dalam Alkitab itu merupakan persoalan yang perlu dikaji secara kritis, dianalisis, dicari solusi, dan mempertanggungjawabkan di dalam laporan kelompok ketika dipresentasikan. Yang ketiga, observasi. Berdasarkan catatan observasi dan hasil penelitian dan pertimbangan lainnya yang didiskusikan bersama kolaborator, maka terlihat ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya punya dampak yang besar terhadap hasil belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di kelas. Hasil tes yang diperoleh siswa fase E sudah mencapai 87,25%. Kemudian keempat, peningkatan hasil belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti siswa fase E SMA Negeri 1 Sidarja dengan menggunakan model pembelajaran grup investigation dalam proses pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti cukup baik. Namun, ada sebagian kecil dari siswa yang perlu diperhatikan dan diberikan motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, berdasarkan hasil tes pada akhir siklus 2 ini dapat dilihat hasil peningkatan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti fase E SMA Negeri 1 Sidarja dengan menggunakan model pembelajaran grup investigation. Sebagai kesimpulan setelah melakukan perbaikan, hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan berjalan baik secara aktivitas siswa, guru, maupun dari hasil belajar yang diperoleh siswa telah mengalami peningkatan. Pada siklus 1, 5 orang siswa mencapai 31,20%, memperoleh skor hasil belajar. Pendidikan agama Kristen di bawah rata-rata 6 orang atau mencapai 37,5% berada pada rata-rata dan 5 orang siswa lainnya 31,25% di atas rata-rata dengan nilai rata-rata 67,4. Sedangkan pada siklus 2, 4 orang siswa mencapai 25,1%, memperoleh
skor hasil belajar pendidikan agama Kristen di bawah rata-rata. 7 orang siswa mencapai 43,75%, berada pada rata-rata, dan 5 orang siswa lainnya 31% berada di atas rata-rata dengan nilai rata-rata 74,5. Pembelajaran menjadi menyenangkan serta memberikan tanggapan dan tidak membosankan, karena memberikan kesempatan belajar peserta didik untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata, dan melibatkan siswa untuk belajar mengumpulkan informasi dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Yang ketiga, yang menjadi sebuah kesimpulan dengan pembelajaran melalui model Project Based Learning atau PBL, membuat peserta didik dapat mengembangkan pemikiran kritis, menyelesaikan masalah dengan bijaksana sesuai nilai-nilai Kristiani dan kreatif dalam memecahkan masalah sehingga berdampak baik dan dirasakan oleh banyak orang. Kedua, peserta didik semakin peka dan peduli dengan lingkungan sekitar sesuai dengan imannya dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Yang ketiga, peserta didik semakin bersikap mandiri yang konsisten dan terintegritas dalam nilai-nilai Kristiani dan buah-buah roh sesuai Galatia 5 ayat 22-23. Dari kegiatan penelitian tindakan kelas tersebut di atas, kiranya bermanfaat juga bagi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dalam meningkatkan keprofesian sebagai pendidik untuk mencapai pembelajaran yang efektivitas. Demikian kiranya bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.